Hai fellow viewers, Mechanical Keyboard. Kali ini aku bakalan bikin dan kasih tahu ke kalian caranya gimana bikin mechanical keyboard yang ada kabelnya kayak gini, yang gak bisa dicopot, non detachable, jadi detachable. Nah, keyboardku yang kali ini adalah MechaWarrior X RGB Ice. Ini keyboard mechanical murah ya, nggak begitu mahal, dan ini ukurannya pas banget buat aku. Jadi aku memutuskan untuk memodifikasi ini biar kabelnya ini bisa dicopot dan nggak selalu terpasang di sini. Nanti akan aku pindahin ke sebelah sini dan nanti akan bisa dicopot. Gimana caranya? Ikutin terus. Untuk bikin keyboard yang tadi, mechanical keyboard tadi bisa menjadi detachable wired, kita perlu USB Type-C to DIP yang seperti ini, kemudian pinnya, kemudian kabel jumper seperti ini, lalu kemudian kita perlu beberapa alat lain seperti lem tembak, solder, dan obeng, serta kita perlu menggunakan heat shrink yang seperti ini biar nanti tidak terjadi konsleting listrik. Terus kemudian ada timah solder seperti ini. Terakhir adalah mechanical keyboardnya itu sendiri seperti ini. Pertama-tama kalian perlu membuka keyboard melalui 3 skrup yang ada di bagian belakang. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kalian bisa menggunakan kartu bekas untuk membuka bagian pinggirnya dan bagian belakangnya. Seperti ini. Jangan menggunakan bagian obeng yang tipis karena dapat merusak plastik dari keyboardnya ini. Jadi kita menggunakan tas saja. Sudah. Ketika sudah terbuka, kita balik, tapi jangan sampai skrupnya menghilang. Skrupnya kita taruh di bagian sini. Kemudian kita buka bagian atasnya, kita pinggirkan. Kemudian kita buka bagian paling penting, yaitu PCB dan keyboard mountnya. Bagian ini akan kita benahi nanti. Fokus utama kita pada saat ini adalah bagaimana cara mengganti kabel ini. Kita sambungkan menjadi USB seperti ini. Yang pertama adalah kita harus copot JST konektor yang terpasang pada PCB keyboard ini. Karena di keyboard DA MechaWarrior X RGB ini dia terdapat solderan dari pin hot swap-nya. Jadi kita untuk mengangkat pinnya harus berhati-hati dengan cara mengangkatnya ke atas. Apabila sudah copot seperti ini, kita singkirkan terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa saja langsung menyolderkan kabel jumper ini ke USB yang ada di sini. Namun jika caranya seperti itu, kita kemungkinan tidak akan bisa mengembalikan ke settingan awalnya, yaitu menggunakan kabel yang barusan kita copot. Jadi cara paling baik adalah kita menggunakan ini, kabel jumper ini, untuk menggantikan solderan agar kita bisa langsung memasangnya dan kita langsung bisa menaruhnya ini ke dalam USB Type-C to DIP ini. Kemudian kita bisa melihat terlebih dahulu di sini, di setiap PCB biasanya diberi keterangan pada bagian pin-pinnya. Kita bisa tahu di sini
pada bagian pinnya kita lihat terlebih dahulu yang ada di sini, karena mungkin agak susah terlihat di kamera ya. Jadi akan saya tuliskan saja. Di bagian pin ini terdapat 5 pin seperti ini, dan masing-masing pinnya memiliki kebutuhan tersendiri. Pin paling atas adalah pin shield ground, yang ini sebenarnya apabila tidak kita gunakan tidak apa-apa, tapi lebih baik kita gunakan. Terus kemudian bagian berikutnya adalah ground. Kemudian bagian berikutnya adalah data positif, kemudian data negatif, kemudian yang terakhir adalah volt DC. Kita akan mengikuti konfigurasi ini untuk kemudian nanti akan kita pasang ke USB Type-C to DIP ini sesuai dengan keterangan yang ada pada USB Type-C to DIP ini. Nanti agar bisa bolak-balik masangnya, karena USB Type-C ini dapat dipasang bolak-balik, maka kita akan menyoldernya sesuai dengan apa yang bisa kita lihat keterangan yang ada di PCB di USB Type-C nya. Untuk sekarang kita akan menyingkirkan dulu PCB keyboardnya, kemudian kita catatan ini kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyolder USB Type-C to DIP nya ini dengan pin-pin yang ada, agar di kemudian hari kita bisa memasang dan mencopotnya sesuka hati kita, tapi tidak akan merusak bagian lainnya karena tidak tersolder. Kemudian kita akan menyolder bagian dari USB Type-C DIP nya ini dengan cara membalik USB Type-C to DIP nya, kemudian kita beri sedikit saja solder di sebelah sini. Yang terakhir adalah bagian shield ground. Ketika sudah selesai, ini bisa kita ambil. Kita lihat bagian mana yang kurang rapi. Kemudian trik terakhir agar kita bisa membolak-balik USB Type-C nya, walaupun agar kita bisa membolak-balik USB Type-C nya, karena USB Type-C ini seharusnya memang dapat dibolak-balik, sehingga kita harus menyambungkan antara data positif 1 dengan data positif 2 dan data positif 2, data negatif 2 dengan data negatif 1. Kita bisa menggunakan kabel jumper seperti ini yang kecil. Kita potong sedikit saja seperti ini. Kemudian kita strip bagian depannya sedikit, sehingga bagian ini nantinya dapat disolder. Kita sesuaikan data positif dengan data negatifnya. Pertama-tama kita beri solder terlebih dahulu ke kabelnya. Kemudian
kita langsung saja sambungkan ke bagian data negatif dan data positifnya. Agar tidak terjadi short, kita potong sekecil mungkin agar tidak terjadi short. Lalu kita solderkan. Kemudian bagian lainnya kita taruh ke bagian yang sama. Data positif untuk data positif dan data negatif untuk data negatif. Kemudian sama seperti bagian yang satunya juga, caranya sama, kita setrika kabel kecil seperti ini. Kemudian langsung kita solderkan saja kepada data negatif nomor, data positif nomor. Setelah selesai, kita dapat langsung memasangnya ke dalam case. Tetapi sebelumnya kita harus mendesain case-nya agar dapat dipasang dengan USB Type-C seperti ini. Agar lebih rapi, kita bisa menandainya terlebih dahulu menggunakan spidol permanen seperti ini. Kemudian dapat kita potong menggunakan cutter. Kita tentukan terlebih dahulu bagian dalamnya seperti apa, sedalam apa. Seperti ini. Kemudian dapat kita potong dengan menggunakan cutter secara perlahan agar hasilnya dapat menjadi baik. Setelah selesai dilubangi seperti ini dan bagian sini seperti ini, ini. Kemudian bisa kita pasang ini sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Lalu kemudian kita pasang ini sesuai dengan pin yang telah kita catat tadi. Hitam untuk ground, hijau untuk data positif, putih untuk data negatif, merah untuk fault, setting terakhir shield untuk kabel shield. Kita bisa langsung memasangkannya ini pada PCB dari keyboard mechanical yang kita punya seperti ini langsung. Kemudian bagian dari satu pin shield ini juga kita harus pasang di bagian shield, harus sesuai dengan pin-pin yang tersedia.
semua. Kemudian kita bisa langsung pasang keyboardnya ini pada tempatnya seperti semula dengan cara memasang kabel manajemen. Bisa kita tempelkan dengan hot glue atau bisa langsung kita pasang seperti ini saja. Apabila sudah selesai, bisa langsung kita pasang bagian cover depannya seperti ini, dan kita klik bagian belakang. Sudah selesai, kemudian kita balik dan kita pasang mur-mur yang skrup-skrup yang tadi kita lepaskan. Sudah selesai, bisa kita langsung coba pasang. Setelah tadi kita selesai memodifikasi keyboard yang asalnya dari wire non-detachable menjadi wire detachable seperti ini, sekarang the moment of truth, apakah keyboard ini bisa benar-benar menyala menggunakan konektor jenis USB Type-C? Mari kita coba. Ternyata bisa, kita tunggu dulu. Kita coba buka keytest, kita coba semua tombolnya. Kerja semua. Terus mari kita coba apakah kalau misalnya dibalik ya juga bisa. Kita cabut dulu, terus kita balik, kita pasang lagi, kita tunggu dulu. Ya bisa. Terus mari kita coba tes keyboardnya juga. Berhasil. Berarti keyboard ini sudah berhasil diubah dari wired non-detachable menjadi wired detachable, yang bisa kita copot dan kita pasang ke kapanpun kita mau. Nah, kenapa kita menggunakan USB Type-C? Karena USB Type-C ini lebih fleksibel daripada USB Micro B, dan harga USB Type-C itu DIP-nya juga relatif sama, murah juga, dan untuk pengerjaannya ternyata juga nggak begitu susah, walaupun ini aku juga pertama kali nyoba berdasarkan tuntunan dari grup IMKG di Facebook. Aku searching, jadi terima kasih juga buat para suhu-suhu di grup IMKG Facebook yang udah ngajarin caranya bisa modifikasi dari wired non-detachable jadi wired detachable kayak gini. Jadi sekarang keyboardku udah bisa wired detachable kayak gini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan dari semua proses dari awal sampai akhir, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti pasti bakal aku jawab. Kalau misalnya kalian suka sama video ini bisa like, kalau kalian nggak suka bisa langsung dislike aja, nggak apa-apa. Mungkin di video ke depan aku bakalan bikin kabel coil ya, seperti yang bisa kita jumpai di grup mechanical keyboard yang kabelnya kayak kabel telepon itu dengan konektor aviator. Mungkin di next video aku bakalan bikin itu, coba juga karena baru pertama kali. Karena kebetulan aku juga punya lumayan banyak waktu luang, jadi daripada beli jadi langsung karena budgetnya juga nggak ada, jadi lebih baik kita coba buat dari awal. Semoga budgetnya bisa lebih kita press daripada kalau kita beli langsung. Terima kasih.